Inovasi tidak cukup hanya yang ada saja. Kita harus setiap detik harus belajar tidak ada putus. Kita harus berinovasi, menghasilkan sebuah karya. Bahkan kalau karya itu bisa menjadi legasi bagi adik-adik, itu akan bisa dikenal sepanjang masa. Nah, seperti itu harus berinovasi. Kita tidak bisa lagi yang biasa-biasa saja. Kita harus bekerja extraordinary di luar dari kebiasaan. Itu berbox kalau bisa saya katakan seperti itu, ya. Harus keluar dari yang biasanya. Bapak menemukan temuan-temuan yang baru, ya, dalam sektor pertanian. Baik, ada yang terakhir, yang terpenting 3 aspek ini harus dimiliki. Yang pertama tadi kolaborasi supaya kita sukses di mana saja, kapan saja kita akan terlibat. Yang kedua inovasi. Yang terakhir adalah komitmen. Kita harus punya komitmen yang kuat. Ya, artinya dipastikan bahwa saya bisa melakukan apapun. Ya, kita harus berkomitmen. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa kita lakukan. Kuncinya itu, Bapak Ibu sekalian. Adik-adik saya, kalian bagian dari generasi pembangunan ini. Kalian adalah bagian dari masa depan pertanian ini. Kalian adalah bagian dari pemerintahan masa depan. Kalian bisa menjadi semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dan seluruh ikatan mahasiswa yang ada di sini. Ya, saat ini sangat penting sekali dengan adanya kolaborasi, kita pasti ada inovasi, lalu kemudian ciptakan komitmen bersama bahwa apa hasil karya kali ini itu bisa diaplikasikan untuk sesuatu yang demikian. Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya meninggalkan tempat ini karena ada sesuatu hal yang sangat penting hari ini dengan adik-adik semua. Sekali lagi saya mohon maaf, Ibu Pak Dekan. Oh iya, saya pikir tadi acaranya sudah dibuka oleh Pak Rektor tadi ya, Pak tadi belum ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini hal-hal yang saya kira saya sampaikan sedikit pencerahan bagi kita semua, bagi adik-adik mahasiswa, karena sekali lagi kalian adalah masa depan pertanian ini. Gantungkan cita-cita Anda setinggi-tingginya untuk bisa meraih suasana pangan yang kita harapkan tidak terlalu lama. Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kantor komposisi di RKMPW ya, dengan tema membangun karakter generasi muda sebagai penggerak inovasi PTN menuju pertanian mandiri dan ketahanan pangan. Juga sebagai kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa pertanian wilayah 2 dan agriculture competition. Dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik saya yang saya banggakan, saya cintai. Saya akhiri demikian. Dan mohon maaf bila yang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Amin, SPI MSI atas kelanjutan sekaligus pembukaan acara kegiatan AKMPW 2025 beserta Agriculture Competition 2025 pada siang hari ini. Sebagai penutup dari rangkaian pembukaan ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh saudara selanjutnya. Pada beliau kami persilakan.
Marilah kita menengadahkan kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Dan untuk yang muslim bisa mengikuti saya, bagi yang muslim bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami menyelenggarakan acara EKMPW dan juga Agriculture Competition yang bertepatkan di Aula Syekh Koro Universitas Negeri Bangsa Karawang. Maka ridhoilah kami dan berikanlah kami keberkahan karena mengikuti acara ini dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, ya Ahad, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha mempersatukan. Maka kuatkanlah kami dalam persatuan, jauhkanlah kami dari kata perpecahan, karena kami ingin kuat dalam persatuan agar bisa menjadi insan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas seluruh kesalahan-kesalahan kami. Kami yang senantiasa berbuat dosa oleh-Mu, kami memohon ampun kepadamu. Kami memohon ampun kepadamu, maka tolong ampunilah kami agar kami bisa hidup tentram di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Salim yang telah membacakan doa. Demikian rangkaian acara pembukaan Agriculture Competition dan LKMPW 2025. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan menjadi pijakan awal bagi lahirnya pemimpin pertanian yang progresif dan adaptif. Saya Krisna Galang dan rekan saya Tiara Nuridiana. mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak, kayaknya masih pada lemes nih ya teman-teman semuanya. Bener teh, masih pada lemes-lemes banget nih teman-teman. Mungkin karena belum pada makan siang kali teh. Iya kali ya Kang, teman-teman semua di sini belum pada makan siang. Oke, aku ulangi nih ya teman-teman semuanya.
buat ikut acara Agriculture Competition 2025 ini. Bener teh. Oke, kita ulang kali ya salamnya teman-teman. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nah udah pada semangat nih kan sekarang. Selanjutnya kita ada apa sih Kang? Bener banget tuh teh. Oke, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, boleh nih teh kita perkenalan dulu kali ya. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Setuju Kang. Nah, karena teman-teman semua di sini belum pada kenal kita, izinkan kita perkenalan diri dulu ya teman-teman. Halo semuanya, aku Asri Widiayawan dari Agroteknologi. Dan aku Arsya Muhammadis dari Prodi Agribisnis. Kita berdua Arsy, Arsya, Dan Asri. selaku Master of Ceremony pada acara Agriculture Competition 2025. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya kita bakal ada acara apa lagi ya Kak? Oke, Selanjutnya kita bakal ada acara seminar ya Kak. Benar. Kita selaku MC itu untuk memandu acara dan memandu teman-teman semua yang ada di sini dalam kegiatan Agriculture Competition 2025 yang bertemakan membangun karakter generasi muda sebagai penggerak inovasi menuju pertanian mandiri dan ketahanan pangan berkelanjutan yang disponsori oleh Senana, Haus, Pupuk Ujang, Saung Panisan, 3 Seconds, Senja Kosmetik, Gramedia, Diskominfo, dan Bravely. dan acara LKMPW yang disponsori oleh Wardah, Marimas, Alinea Studio, Era Tani, Free Choose, Niaga, Dinas Perikanan, Polar Bakery, dan juga IKA. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong buat sponsor-sponsor kita yang kece kali ini. keren banget ya mereka mau mendukung acara kita pada hari ini ya. Bener banget tuh teh. Oke, tapi sebelum kita masuk ke acaranya nih teh, kita mau jargon dulu kali ya teman-teman. Oke, bener banget tuh Kang. Dan hari ini tuh ada yang spesial ya teman-teman. Kita tuh punya 2 jargon. Wow. Nah, untuk sekarang kita bakal kasih tahu jargon yang pertama. Yang pertama dulu nih teman-teman, boleh teh kasih tahu buat jargonnya dulu nih. Baik Kang. Nah teman-teman, kalau aku bilang Agriculture Competition 2025, teman-teman jawab minat disemai, bakat dituai, prestasi dicapai. Untuk Oke. jawabannya lihat Kang Kaca ya. Oke. Oke, Oke kita teman-teman, kita barengan ya. boleh teh, boleh. Agriculture Competition 2025. Minat disemai, bakat dituai, prestasi dicapai. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman di sini udah mulai pada semangat ya. Betul teh. Langsung aja kali ya Kang, kita ke acara yang selanjutnya. Oke, kira-kira teman-teman mau pada tahu nggak acara selanjutnya tuh apa? Aku mau tahu banget nih Kang. Boleh teh. Teman-teman mau pada tahu aja atau tahu banget nih? Tahu banget gak sih? Oke, aku Langsung kasih tahu aja, jelasin. Teh. Oke, aku jelasin ya untuk acara kali ini itu kita bakal ada seminar nasional yang bertemakan inovasi dan ketahanan pangan guna meningkatkan peran pertanian dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Said Abdullah selaku Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP dan akan didampingi oleh Naila Mutiara selaku moderator. Padanya kami persilahkan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih.
lapar lagi, Cok. berkelanjutan Iya, di bakal beli 3 Indonesia. bungkus kagak kerasa tuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Syahid Abdullah Padahal baru dari bentaran loh. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Baik, selamat pagi Bapak. Bagaimana nih Pak kabarnya pagi hari ini? Mending nonton. Dari tadi gue nonton itu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Baik, teman-teman yang saya sayangi, ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat dari pemateri kita hari ini. Bernama lengkap Syahid Abdullah. Bapak Syahid Abdullah pernah menempuh pendidikan di IPB University dengan jurusan Komunikasi Pembangunan Pedesaan. Bapak Syahid juga pernah berposisi sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Petani Nusantara atau GPN, Fellow CTSS IPB University bidang kedaulatan pangan dan pertanian berkelanjutan, Fellow Leadership for Environmental and Sustainable Development bidang ketahanan pangan. Untuk sekarang berprofesi sebagai Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Bapak Syahid Abdullah juga berpengalaman di profesi trainer atau fasilitator, peneliti, kampanye sosial, desainer visual. Baik, sudah selesai pemaparan CV dari pemateri kita hari ini. Gimana nih teman-teman, CV dari pemateri kita sangat banyak dan hebat banget ya. Kasih tepuk tangan dulu gak sih? Baik Pak, sebelum pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pemaparan materi kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Syahid Abdullah, saya persilakan. Enak ya dong, ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis din air bang. Saya izin Garis din air. berdiri di sini boleh ya? Itu pada ada, Cok. Oke, saya tadi sudah dijelaskan, saya Syahid Abdullah, biasa dipanggil Aib. Hari ini saya aktif di satu lembaga namanya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. NGO jaringan NGO yang fokus pada isu kedaulatan petani dan pangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama tentu saja ke pihak Bapak Ibu di Unsika, dosen dan akademisi yang menyelenggarakan penyelenggaraan acara ini. Juga terima kasih kepada panitia. Saya senang bisa hadir di sini. Selalu akan ada energi lain kalau ketemu teman-teman muda, karena seperti yang disampaikan di acara Haji Hospice dan pembukaan, anak muda akan menentukan Indonesia 5-10 tahun yang akan datang. Oke? Indonesia akan jadi apa dan seperti apa sesungguhnya akan ada di tangan teman-teman sekalian. Maka saya kira menjadi penting untuk terus menyemangati, membangkitkan semangat kita semua, termasuk dalam konteks membangun sektor pertanian. Ini saya dengar tadi duduk di belakang dari pembukaan ada yang dari Pakuan, Galuh Pakuan Ciamis ya. Kemudian dari beberapa organisasi yang lain, dari kampus yang lain. Juga luar biasa saya kira teman-teman di Unsika. Kan gua jadi videoin ya. apa namanya? Bapak-bapak itu tadi Teman-teman sekalian kalau boleh tahu, boleh digeser satu duduk di belakang gua ini. Ini di mana? Gerak-gerakin kunci gue, anjir kata gue. Oh di atas. Gue videoin jadi kagak tahu digerakin sama bapak-bapak yang depan itu. Next. Tentang Boleh satu. di belakang gue tadi. Diklik. Gue videoin kagak stabil. Ya elah. Gue videoin berkali-kali kagak stabil. Digerak-gerakin mulu kursi gue. Gue mau ngomong kata ini. Oke. Teman-teman, kalau kita belajar dari evolusi manusia itu Darwin. ada yang tahu Darwin nggak? Apa? Darwin. Kenal di mana? Kita tahu tentu teori Darwin ya, oke? Dan kita juga kemudian belajar dari dulu soal evolusi apa manusia. Dan percaya atau tidak,
yakinlah bahwa ketika terjadi evolusi manusia, di situ juga terjadi evolusi sistem pertanian. Oke? Dulu mungkin kita membayangkan pakai batu untuk menunggal, untuk mencampur, terus teknologi berkembang sampai ada garpu dari besi dan seterusnya, kemudian terus berkembang dengan alat mekanisasi yang lebih berat, dan terakhir tadi yang disampaikan ketika keynote, teknologi IoT dan macam-macam itu sudah masuk ke level yang terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah ada gambar apa setelah gambar yang itu? Apakah kita akan balik pada siklus awal lagi atau tidak? Ini masih teka-teki, dan kalau toh ada gambar lanjutannya, di mana posisi kita? Karena ada kekhawatiran yang besar kemarin kalau teman-teman nonton Godfather-nya AI yang dapat Nobel, coba cek di di YouTube, dia mengatakan kekhawatiran besar bahwa perkembangan AI itu mengancam kehidupan manusia. Pertanyaan lanjutannya, apakah hari ini AI digunakan di dalam sektor pertanian akan mengancam petani itu sendiri? Itu pertanyaan serius. Tetapi yakinlah bahwa tidak akan pernah ada pertanian tanpa ada petani. Secanggih apapun, ini kepercayaan saya sampai sekarang. Tidak akan pernah ada pertanian tanpa petani. Oke, mari kita buktikan bersama waktu. Oke, bisa terus kakak yang di atas. Next, teman-teman, kenapa kita perlu memperbincangkan sektor pertanian? Kenapa kita perlu terus menjaga, menguatkan sektor pertanian? Karena perannya luar biasa. Setidaknya saya mencatat ada 8 bagian penting dari pertanian pada seluruh rangkaian kehidupan kita, baik individu, keluarga maupun negara dalam konteks negara. Pertama, dia kontributor terbesar, salah satu yang terbesar. Walaupun ini saya tunjukkan slide berikutnya, terjadi penurunan produk domestik, kontribusi sektor pertanian ke PDB nasional kita, tapi nyata dia berkontribusi besar. Yang kedua, ketika ini sektor pertanian bisa bergerak menjadi sektor diekspor, dia jadi sumber devisa yang luar biasa. Contoh yang paling gampang, hari ini sektor pertanian, devisa dari sektor pertanian disumbangkan oleh, ada yang tahu dari mana? Dari ekspor apa? Kelapa sawit, ya kan? Paling besar. Kemudian yang berikut, lebih dari 28 juta manusia di Indonesia berprofesi sebagai petani. Sensus pertanian 2023, 28 juta, jumlah yang banyak. Maka dia jadi kontributor sumber pendapatan utama masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau sektor ini gak diurus, mau dimanakan 28 juta orang itu yang punya hak hidup yang sama untuk sejahtera, kan? Yang berikut, kalau mau bicara soal ketahanan pangan, maka sektor pertanian muaranya. Tidak ada rumus apapun yang bisa kita berikan kalau sektor pertaniannya lemah, ketahanan pangannya akan tidak ada. Ada yang bilang, nggak apa-apa, gak usah mengembangkan pertanian. Singapura bisa kok nomor 1 ketahanan pangannya, karena walaupun dia negara kecil nggak punya lahan pertanian, tapi dia teman-teman nomor 1 derajat ketahanan pangannya. Yes, by data saya agree dengan itu. Tapi ingatkan teman-teman, bisa dicek datanya. Tahun 2020 sampai 2022 Singapura empot-empotan luar biasa. Sangat riskan, beresiko. Kenapa? Karena ketika COVID terjadi, ketika pandemi terjadi, semua negara membatasi logistik menyeberang ke negara yang lain. Artinya ekspor impornya tidak berjalan. Singapura menjadi salah satu negara yang punya resiko terbesar akan kerawanan pangan, karena dia tidak bisa memproduksi pangan sendiri. Ini serius nih. Dan kita rasanya seharusnya kalau mau tahan pangan ya sudah tetap memperkuat pertanian. Kecuali pengen kayak Australia. Tapi Australia itu penduduknya sedikit teman-teman. Kita berapa penduduknya? Ada yang tahu? Nyaris 300 juta jiwa yang setiap hari harus dikasih makan berapa kali? Bahkan ada yang 4 kali. Kalau mahasiswa bisa 5 kali. Nongkrong jam 2 malam masih makan lalat. Berikutnya, kalau mau
terbesar penerimaan negara ya sektor ini, baik berdasarkan ekspor maupun perdagangan dan politik. Yang berikut, kalau mau membangun desa, mulainya dari mana? Tidak ada pilihan lain hari ini. Memulainya dari sektor pertanian. Kalau mau membangun desa-desa yang ada di Indonesia, ada yang tahu berapa jumlah desa di Indonesia? Halo? Ada yang tahu berapa jumlah desa di Indonesia? Kalian mah kita harus cek bareng. Ratusan. Coba cek sekarang. Berapa ribu jumlahnya desa di Indonesia? Bayangkan kalau mau dibangun industri tiap-tiap desa, industri yang kayak di kota-kota besar, kayak di Karawang, ya rada berat. Salah satu sektor yang mungkin menggerakkan desa, ya di pertanian. Karena Indonesia yang menggerakkan Tuhan, sumber daya alam yang cocok dengan pertanian. Kita ada di garis khatulistiwa, tropical, yang panas hujan cukup untuk tumbuh tanaman, itu luar biasa. Yang berikut, pertanian menjadi bahan baku industri. Ya, nggak ada industri yang berkebutuhan tanpa ada suplai dari bahan bakunya dari pertanian. Oke, mau teman-teman makan apa? Kentang goreng apa itu namanya? French fries, ya? Bahan bakunya apa? Kentang. Datangnya dari mana? Dari petani. Walaupun sebagian impor ya. Dari petani. Gak mungkin kalian makan french fries yang isinya gabus. Nah, kalau misalnya udah gak ada petani, pasti possible. Pasti dari petani. Yang terakhir, kawan, pertanian itu adalah lokus atau medium tumbuh dan berkembangnya sosial dan kultur Indonesia. Ada yang dari Sunda, ini Sunda semua atau ada yang dari Jawa? Mungkin. Di Sunda, ritus apa yang tidak ada dalam lingkaran pertanian? Semua ada konteks budayanya. Mau nanam syukuran, betul? Ada hama penyakit pakai ritual doa. Oke? Habis panen di Karawang, hajat dan pesta. Itu bagian dari budaya, betul ya? Jadi betapa sektor ini punya ruang lingkup dalam konteks ekonomi, apalagi? Dalam konteks budaya, konteks sosial. Bahkan sektor pertanian jadi salah satu sektor yang mempengaruhi politik negeri. Teman-teman bisa bayangkan kalau petaninya mau nanam, nggak ada yang mau nanam, itu apa yang pemerintah antar? Nggak mungkin. Pasti akan ribut begitu lah. Di sektor pertanian punya kekuatan yang dimensi yang luas dan itulah kenapa pertanian perlu dipertahankan menjadi sektor yang penting. Geser lanjut ke Kak, boleh? Nah, saya mau menggambarkan tadi kok optimis banget ya, itu penting banget. Tapi ada muram di balik itu. Saya katakan tadi PDB itu penyumbang terbesar PDB, yes, dalam sejarah. Tapi hari ini kita bisa melihat trennya, kontribusi sektor pertanian kita time by time, years by years itu terus decrease, terus turun. Ini satu hal yang perlu kita cermati bersama. Mari kita lihat datanya. Saya kutip dari data BPS dan World Bank. 2090 kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional itu masih 21%. Oke? Tahun 99 turun jadi 19, 2013 turun jadi 14%. Tahun 2022 turun jadi 13%. 2023, 2024 turun jadi 12%. Apa artinya? Ada yang tahu? Apa maknanya? Ada yang bisa jelaskan? Teman-teman, artinya sektor ini sedang mengalami fase yang kritis. Satu, produksinya turun, produktivitasnya rendah. Manusia di dalamnya juga sedang mengalami situasi yang sulit. Sehingga kontribusinya pada produk domestik bruto nasional itu terus. Ini masih bertahan di 12% karena sebagian besar disumbangkan oleh sawit. Andaikan tidak ada sawit, ini pasti akan lebih rendah. Baik data, boleh geserkan lanjut. Ini per sektor. Kita bisa lihat. Geser lagi kan? Satu lagi. Oke. Ini yang saya bilang tadi, kalau kita merujuk per sektor, ini BPS dan datanya OCBC. Kita bisa lihat juga teman-teman. Dari perkebunan aja yang naik lihat. Dari 3,76 menjadi 4%. Sektor yang lain
Mana? Yang tanaman pangan. Siapa yang bapak ibunya petani Pas padi? abis Udah minum kakak? itu minumnya dikit banget. Cuma 1 orang, cuma 2 orang, 3 orang. Minum dikit. Siapa yang bapak ibunya petani sawit? Oke, teman-teman dari Kalimantan ya? Dari Sumatera? Oke, good. Om gua Yang petani sawit mah. Lain berarti bukan berasal dari keluarga petani? Makanya waktu pas kakak gua Iya. lulus pertanian kan Oke. pertanian si kakak gua. Saya Nah, emak gua sejujurnya agak worry banget dengan yang nomor 2. kata saudara gua pas di WA gua lihat gua baca ini cuma ada loker ini paling di sawit doang. Yang mau padi terutama di lahan basah sawit. Soalnya om gua Oke, kita punya penguatan Bos di sawit. apa namanya? Kelapa sawit ya. Oke, bisa terus Kak? Geser, next. om Nah, apa namanya? sekarang mari kita lihat Suami kekurangan dari yang lain. tante Gak gua. apa-apa ya. Worry dulu tapi ada harapan loh kembali. Oke, kita lihat teman-teman. Produktivitas, perkembangan serapan tenaga kerja di sektor pertanian dari 2004 sampai 2013 persentase tenaga kerja atau orang yang bekerja di sektor pertanian itu terus turun. Di tahun 2004 itu sekitar 44%. Oke? Tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. 2013 itu turun sekitar 35%. Sekarang kita bisa melihat total keseluruhan tahun 2025 hanya ada 28% orang yang bekerja di sektor pertanian. Artinya apa? Jumlah petani makin berkurang. Bayangkan kalau satu hari tinggal 1 orang petani yang menanam untuk kebutuhan 300 juta jiwa masyarakat Indonesia. Saya mau nanya, siapa yang mau jadi petani? Serius nih, angkat tangan. Entah itu petani hortikultura, pangan. Angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang dari 1000 orang yang ada di hadapan saya, jumlah yang kecil. Jumlah anak muda sekarang di Indonesia berapa? Ada yang tahu? Berapa? 24 sampai 26 juta sekitar itu anak muda di Indonesia. Anak muda itu di bawah 35. Kalau kita tanya dari 40 juta itu, kira-kira berapa orang saya menjadi petani? Mungkin yang ngacung cuma sejumlah itu. Bisa jadi. Tidak heran kalau kemudian tenaga kerja di sektor pertanian terus saja melandai. Maka pertanyaan nanti, kalau tadi Bapak dari Kementerian ada, masih kita bisa akses lebih jauh. Apa yang bisa kita dorong supaya menarik minat anak muda? Itu kan pertanyaan krusialnya. Bukan soal alasannya apa. Alasannya sudah kita tahu. Satu, ekonomi. Kedua, akses terhadap tadi disampaikan nggak ada jejak karir. Ya, terus apa yang dilakukan dengan itu? Itu pertanyaan. Bagi saya belum ada jawabannya. Yang kita harus tentukan bareng. Oke? Yang kedua, produktivitasnya. Bayangkan teman-teman, yang merah sama yang biru, yang kanan atas. Membandingkan antara produktivitas di sektor pertanian dengan industri. Relasinya dengan apa? Dengan pendapatannya. Lebih dari 3 jam. Jauh panggang dari api. Sektor industri, produktivitas naik luar biasa. Artinya apa? Income-nya itu juga naik, pendapatannya naik. Tapi di pertanian naik juga, tapi masih kalah makin lebar. Maka tidak heran kalau saya pernah survei 2014 itu kurang Karawang. Ada yang tahu Teguran ya? Di Kecamatan Teguran. Saya tanya ke anak petani, kenapa kamu memilih jadi petani? Karena satu, gajinya lebih besar dibandingkan kalau saya kerja di industri dibandingkan petani. Itu hitungan di IPB ada satu profesor pernah menghitung 2015 atau 16, Prof. Hermanto, gaji rata-rata petani itu hanya 34 sampai 36 juta per tahun. Oke? Di industri berapa itu? 114 juta rata-rata per tahun. Siapa yang mau berani bertaruh hidupnya? Gajinya 34 juta setahun dengan 112 juta setahun. Yang mau jadi petani, masih mau? Masih mau kan? Masih mau? Jangan khawatir. Oke? Ya, berikut. Boleh geser Kak? Next. Ini profilnya petani kita. Saya kasih yang murah-murah biar semangat. Ini profilnya, teman-teman. Hari ini, bukan hari ini.
2023 jumlah petani Indonesia semula 30 jutaan. 2013 itu sekitar 30 juta. 2023 dalam kurun 10 tahun turun jadi 28 juta petani. Dari 28 juta itu 15 jutanya itu adalah petani tanaman pangan, terutama padi. Oke? Dari 28 juta itu 17 jutanya atau hampir 60% itu petani garam. Ada yang tahu petani garam? Ada yang tahu petani garam? Apa itu? Petani dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 hektar per keluarga. Artinya apa? Mohon maaf, kita katakan keluarga miskin. Bayangkan 28 juta, hampir 60%-nya itu adalah kondisinya miskin. Kita mau bicara apa soal inovasi, soal kemajuan pertanian kalau nasib petaninya masih kayak gitu? Siapa yang mau bertaruh anak muda? Hai kawan, siapa yang mau bertaruh masa depannya dengan kemiskinan? Tidak ada satupun orang yang punya cita-cita miskin. Ada nggak sih di dunia ini atau di sini di ruangan ini yang cita-citanya saya cita-citanya adalah jadi orang miskin? Ada nggak? Tidak ada satupun. Yakin? Iya kan? Cita-citanya pasti kaya. So ini PR yang perlu kita renungkan dan pikirkan. Ada teman-teman nanti. Apa yang harus dilakukan? Oke? Di Jawa, Karawang ada di mana? Jawa Barat ya. Jawa Barat itu jumlah petaninya totalnya 3,2 juta. Oke? 2 jutanya, bayangkan 2 jutanya itu lebih dari 70% kawan. Petani padi. Dari jumlah itu 1,7 jutanya itu petani gula. Wah, luar biasa. Jawa Tengah juga sama, Jawa Timur juga sama, Kalimantan juga sama. Saya cek data seluruh Indonesia dari BPS. Ya begitu kira-kira teman-teman. Yang kedua, dari sisa yang ada ini, petani yang ada sekarang, oke? Hanya 10% yang usianya di bawah 35 tahun. Kalau tadi dari Kementan menyatakan petani milenial di bawah 40 tahun, saya pakai data Kementerian Pemuda dan Olahraga, anak muda itu disebut anak muda di bawah 35 tahun. Datanya itu yang di atas. Di bawah 35 tahun hanya 10 tambah 1,2, hanya 11%. Kalau total petani kita 2,8 juta, dia hanya 11%. Kira-kira berapa juta petani mudanya yang di bawah 35 tahun? Tidak lebih dari 3, sekian juta. At least 3 jutaan. Dari 28 juta, hanya 3 juta yang anak muda itu. Kebayang nggak sih? 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, dan ini trennya turun ya teman-teman. Yang hijau muda itu tahun 2013. Yang hijau gelap itu 2023. Kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang. 2033 berapa persen sisa anak muda ini? Makanya saya kepikir jangan-jangan nggak satu nanti petani. Itu pun patut petani. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Oke, next. Soal penggunaan itu kalau jumlah petani dan umurnya yang tua yang menggunakan teknologi itu masih rendah juga. Itu baru sekitar 46%. Itu pun terbatas pada teknologi traktor dan seterusnya. Belum sampai ke IoT yang tadi disampaikan Bapak dari Kementerian. Belum. Itu kecil banget jumlahnya. Next, kakak boleh geser. Oke. Yang kedua, situasi itu muramnya yang kedua karena secara eksternal kita dihadapkan pada situasi ancaman perubahan iklim. Tahun 2023 masih ingat teman-teman? Di Karawang terjadi kekeringan nggak? Ya. Di teman-teman di Sumatera alami kekeringan tahun 2023 akhir. Oke, sebelum Pilpres. Ini lihat hotspot terjadinya kekeringan, terutama di Jawa. Ini datanya Badan Meteorologi Geofisika. Sehingga ada problem-problem yang serius di Sumatera. Karena ada kekeringan itu, ada satu kabupaten yang berisiko rawan pangannya besar. Oke, di Jawa hampir semua, lihat merah semua. Oke, next, boleh geser? Oke, kerugian akibat perubahan iklim tahun 2023 diprediksikan oleh Bappenas 77,9 triliun rupiah. Ini situasi yang pelik. Perubahan itu nggak bisa dicegah, nggak bisa
Dilawan yang ada adalah kita melakukan proses adaptasi. Dan fungsi teknologi mungkin ada di sini. Dan teman-teman akan jadi bagiannya di sini. Oke? Terus, geser lagi. Oke, situasi yang lain apa yang kita hadapi, teman-teman? Kondisi agroekologi, lingkungan pertanian kita, tanah sawahnya, tanah kebunnya, apalagi itu sudah rusak semua. Karena apa? Model pertanian yang dikembangkan itu sangat rakus dan sangat tidak ramah lingkungan. Yang paling gak apa-apa, pupuk kimianya digunakan secara berlebih dan jauh di atas ambang yang diperbolehkan. Penggunaan pestisida jauh di atas yang diperbolehkan. Oke, satu survei 2017 saya dengan teman-teman di Klinik Tanaman IPB keliling 14 kabupaten di Jawa. Ada petani yang sudah melakukan penyemprotan pestisida. Tahu nggak jumlahnya berapa, teman-teman? Satu musim petani padi 11 liter. Mereka menggunakan pestisida 11 liter dalam satu musim untuk menjaga padinya supaya baik. Artinya apa? Kita makan nasi yang isinya adalah pestisida 11 liter, serius. Itu bukan jumlah yang sedikit. Di daerah kalau banyak sekali yang sekarang degeneratif disease, kanker dan macam-macam ya. Ini situasi yang muncul. Oke, terus kakak boleh next. Oke, yang berikut. Problem yang dihadapi yang lain apa tantangannya? Akses terhadap finance, terhadap pemodalan itu juga sangat kecil dan rendah. Oke, ini data BPS bisa dilihat dari beberapa data yang saya gabungkan. Periode 2015 sampai 2024 ada sekitar 47,9 juta orang yang mengakses KUR. Tahu KUR ya, kredit usaha rakyat untuk usaha skala kecil. Oke, nilainya 1.827 triliun yang sudah digelontorkan pemerintah lewat bank untuk kredit skala kecil. Tapi, oke, dari 47 itu 30%-nya itu disalurkan untuk sektor pertanian. 30%-nya. Dari 30% ini pada periode 2020-2022 hanya 7,33%. Dari total 30% itu yang disalurkan ke petani skala kecil. Sisanya kemana? Ke pengusaha pertanian yang skala besar. Mungkin kebun, mungkin industri pengolahan. Artinya apa? Teman-teman, dari 28 juta, 17 jutanya tadi petani gurem. Dari petani gurem itu hanya 7,33% yang dapat layanan kredit. Bagaimana anak muda bisa masuk ke sektor pertanian kalau permodalannya sulit? Itu yang dijawab oleh kamu, oleh pemerintah, oleh perbankan, oleh institusi keuangan yang lain. Kita berat kalau ngomong muluk-muluk khusus sebana, nanti akses teman-teman finance yang muda juga berat susah. Oke, next. So, teman-teman, itu murahnya, tapi jangan khawatir, nggak usah worry dengan itu. Itu faktanya, itu yang kalau dibalikin ya, itu ada persoalan, kita balik menjadi potensi. Bisa nggak kita main di situ? Bisa. Setidaknya ada 5 alasan. Kenapa? Satu, Indonesia itu masih punya lahan dan punya matahari. Ya, syarat tumbuhnya tanaman apa? Ada yang tahu? Tanah, air, sama ada matahari supaya terjadi fotosintesis. Di negara Eropa, matahari sedikit. Di kita, matahari di atas ada. Matahari bawah masih ada kan beberapa yang masih buka. Bayangkan itu. Betapa Tuhan itu menciptakan Indonesia luar biasa. Serius. Oke, yang berikut. Belum. Balik ke akar. Yang tadi. Nah, soal pasar. Setiap ada yang tahu nggak sehari di Karawang berapa bayi lahir? Setiap hari nggak mungkin nggak ada yang lahir di Karawang ini. Pasti ada kehidupan baru. Ketika kehidupan baru ada, orang yang lahir ada perutnya nggak? Perlu makan nggak? So, yakinlah bahwa setiap kali ada kelahiran, disitulah ada peluang pasar. Karena orang yang lahir masih butuh. Jadi pasar pangan akan terus berkembang dengan proses
inovasi yang ada di dalam. Oke, yang berikut, kenapa kita masih mempertahankan harus memperkuat pertanian? Kedua, sekarang digital itu jadi instrumen penting. Oke, kita nggak worry lah dengan digital. Zamannya kok, pertanyaannya adalah bisa nggak digital itu ditransformasi untuk mendukung sektor pertanian? Teman-teman yang di Sumatera dari Universitas mana? Minta yang suruh masuk. Kalau nggak dapat mah Politeknik, stand-nya banyak kita. kelapa sawit. Tapi ada yang jualan sih ya. Bisa nggak teknologi digunakan untuk mengolah limbah sawit kontribut ke sektor pertanian juga? Misalnya, di situ perannya. Oke. Yang berikut, model pertanian. Tadi sudah disampaikan, model pertanian, model regeneratif, farming dan semacam. Di sawit saya kira juga ada yang regeneratif. Terakhir, ya. Kemudian anak muda, kita punya 24 sampai 26 juta anak muda seperti kalian. Kalau disuruh baris dari Karawang mungkin sampai kemana itu 26 juta satu baris? Mungkin bisa sampai ke Madura saja. Mungkin. Oke, next. Agak balik ya. So, saya membayangkan teman-teman, kayaknya ini beberapa hal yang harus kita pikirkan ya, supaya pertanian kita makin kuat dan teman-teman ada di dalamnya. Yang pertama, digital dan infrastruktur harus diperkuat. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena zamannya sekarang begitu. Digital dikuatkan, infrastruktur pertaniannya dikuatkan sampai ke pasar itu. Yang berikut, penguatan model pendidikan dan pelatihan. Oke, nggak ada pendidikan formal yang bisa diakses semua orang. Oke, tapi kuatkan di sektor pertanian. Pelatihan, keahliannya. BLK kalau yang sekarang kan lebih banyak bikin kelas, balai latihan kerja itu, apalagi montir. Ada nggak sih BLK yang membuka cara mencangkok tanaman? Jangan-jangan kita perlu bikin ya. Musika mungkin bikin satu lab lapangan gitu, kayak semacam BLK, sehingga anak-anak desa bisa ada keterampilan di situ latihan. Yang berikut tadi saya kira skema pendanaan ya, mau tidak mau itu harus diperkuat. Ini rekomendasi sebenarnya. Kemudian kebijakan yang inklusif. Saya agak sulit membayangkan teman-teman. Kita mau mencapai bisa teman-teman di lapangan bekerja keras segala macam, tapi tidak ada payung kebijakannya, habis teman-teman, serius. Pengalaman selama ini begitu. Nah, kalau kita cek apakah kebijakannya sudah pro terhadap anak muda, pro terhadap inovasi, mungkin ada sebagian, mungkin juga belum. Makanya harus ada satu kebijakan yang inklusif, yang basisnya insentif bagi teman-teman. Oke. Yang berikut soal kolaborasi stakeholder. Tadi ketika terakhir sebelum pembukaan juga disampaikan ini menjadi penting. Oke, next. Kakak boleh geser. Nah, teman-teman di KRKP di tempat saya pernah membuat simulasi dengan teman-teman di IPB, modeling apa sih yang bisa dikerjakan, apa sih yang harus dilakukan oleh terutama pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian. Kami melihat ada selain akses terhadap tadi yang saya sampaikan, ada 5 hal yang harus dikerjakan. Pertama, harus ada alokasi anggaran untuk infrastruktur dan pembiayaan, akses to finance yang pertama. Yang kedua, harus ada pembiayaan oleh pemerintah untuk riset dan development, termasuk disampaikan ke universitas-universitas. Oke? Yang berikut, teknologi yang diadopsi, didifusikan ke level petani. Saya pernah kritik teman-teman di IPB, saya bilang setiap hari di IPB melakukan penelitian soal pertanian. Itu di repositorinya IPB banyak banget. Tapi pertanyaannya adalah, ada nggak yang dipakai oleh petani? Itu pertanyaan krusial. So, teknologi ini jadi penting, tapi plus difusinya. Yang berikut, ada penguatan keterampilan, artinya pendampingan. Yang lain soal penyuluhan, dan yang lain adalah perbaikan mekanisme pasar. Hari ini ada era tani, saya kira perangkat untuk era tani berjuang yang tadi penguatan mekanisme pasar dan produksi. Kalau 5 ini dikerjakan, ada alokasi anggarannya, kami di KRKP rada optimis bahwa anak-anak muda mau balik ke sektor pertanian. Mari kita tunjukkan, kakak boleh geser? Ya, ini kalau 5 hal tadi dilakukan terkait dengan kesejahteraan, itu simulasi nomor 4 itu pakai tahap yang 5 tadi dikerjakan, itu naik semua, dikonsumsi juga naik. Oke, terus kakak boleh geser?
Produksi juga naik, kecenderungannya terus naik. Sayuran juga sama, kecenderungannya akan naik. Ini cepat saja nanti kajiannya teman-teman bisa cek di website Jakarta. Terus boleh geser? Lagi ini terkait dengan ekspor. Boleh lagi? Menekan impor ya. Kita dengan itu karena produksinya naik, impornya bisa akan lebih turun. Terus geser. Terhadap pendapatan PDRB provinsi gimana? Sama. Kalau 5 hal tadi dilakukan, dia punya kontribusi besar. Oke? Ini simulasi modeling, teman-teman. Oke, terus kakak. Nah, bagian terakhir saya mau nanya, kira-kira dengan kekuraman itu, tapi kita punya rekomendasi tadi yang disampaikan, masih ingin jadi petani nggak? Harusnya masih. Maka pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa kita harus jadi petani? Itu pertanyaan krusial. Oke? Selain alasan-alasan yang 8 tadi itu, yang di awal, saya membayangkan, ini pernah saya sampaikan di teman-teman di Itu ada karet nggak? Karet. Kenapa harus jadi petani? Ada 4 alasan. Terus kakak boleh geser? Bagi saya ya. Terus next. 1. Kalau mau jadi pahlawan, jadilah petani. Oke? Tahu nggak? Pertanian itu mempertemukan tanganmu dengan tangan Tuhan. Serius? Pertanian itu mempertemukan tanganmu sebagai petani dengan tangan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kemungkinan itu. Menciptakan genetik, menciptakan tanaman, air, udara, matahari, tanah, supaya didaya gunakan untuk menghasilkan panen. Dan tanganmu akan mempertemukan. Oke? Kalau mau jadi pahlawan, jadilah petani. Kenapa? Geser kak, slide berikutnya. Next. Ini hero-nya for all, gak cuma buat kekasih hati, buat pacar, enggak. Ini buat semua makhluk hidup. Kakak boleh geser slide berikutnya. Kenapa saya mengatakan kalau mau jadi hero jadilah petani? Halo, kakak boleh geser. Apakah petani akan hitam? Enggak ya. Banyak petani yang enggak hitam, buat ekor hitam, bukan kulit. Banyak petani yang warna-warni kayak gini. Oke. Boleh geser kan? Oke, teman-teman. Ini saya pakai dari 2018 ya. Mohon maaf saya lupa update yang ini. Tapi 2025 hari ini kemarin itu juga sama. Oke. Kemiskinan di pedesaan tidak pernah lebih rendah dibandingkan kemiskinan di perkotaan. Kalau mau jadi seorang pahlawan, bergeraklah di sektor pertanian, kembangkan pertanian di pedesaan supaya membantu orang-orang miskin bergerak naik menjadi tidak miskin. Oke. Siapa yang tinggal di pedesaan, teman-teman? Siapa yang hidup di pedesaan? Siapa yang tinggal dan hidup di pedesaan? Petani. Bayangkan kalau jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terbesar adalah di pedesaan, berarti petani di Indonesia itu miskin. Kalau teman-teman mau jadi pahlawan, sekarang saya. Oke? Ajak saudara-saudara kita, anak bangsa ini untuk hidup lebih baik. Ajak petani itu untuk menjadi lebih sejahtera dengan peran mereka. Oke, next. Yang kedua, tadi jadilah pahlawan. Terus kakak, halo, kakak. Next. Seorang petani juga harus sabar ya. Kalau saya tidak pindah-pindah sabar. Petani gagal lagi nanam lagi gak apa-apa sabar terus, ya. Oke. Tapi saya mau tanya, ada nggak yang? Oke, berikutnya. Kenapa saya katakan kalau mau jadi hero, jadilah petani? Ini World Bank yang bilang loh ya. World Bank yang bilang dari risetnya bahwa sektor pertanian punya kekuatan 4 kali lebih besar untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan.
lahan yang bekerja tidak cuma kita, tetangga kita bisa bekerja di situ. Ketika panen, manfaatnya bisa dirasakan oleh tetangga kita, oleh masyarakat, dan seterusnya. 4 kali lebih besar. Yakinlah kalau teman-teman kerja di pertanian terus di pedesaan, teman-teman bisa jadi seorang pahlawan sejarah. Oke. Sekarang kan bukan lagi nembaki musuh kan? Kalau mau jadi pahlawan, iya kan? Gimana bisa membantu dan bermanfaat hidupnya bagi orang lain? Itu pahlawan. Eranya berbeda. Oke, next kan? Oke, yang berikut. Kalau mau jadi kaya, jadilah petani. Pertanian itu mas. Saya punya contoh dan bukunya. Teman saya bukan petani. Kalau mau kaya, jadilah petani. Tadi sudah disampaikan juga. Terus kak, boleh geser ke slide berikutnya. Next. Oke. Prediksinya FAO Asia Pasifik pada tahun 2045 jumlah orang menambah atau berkurang? Nambah. Jumlah kebutuhan pangan naik atau berkurang? Prediksinya FAO pada tahun 2045 kebutuhan beras akan naik 10% dari sekarang. Artinya apa? Kalau teman-teman sekarang getol terus membudayakan padi dengan cara yang baik, teknologi yang baik, teman-teman akan jadi raja padi pada tahun 2045 dan mungkin akan menutupi 10%. Oke? Kedua, konsumsi telur diperkirakan akan naik 25%. Cowok-cowok yang punya telur di rumah, jangan digoreng, tetaskan jadi ayam, ayamnya sudah bertelur lagi. Karena konsumsinya akan naik 25% pada tahun 2040. Oke? Konsumsi buah-buahan, siapa yang kecuali buah sawit ya? Maksudnya buah-buahan konsumsi, pisang, jeruk atau macam-macam akan naik 35%. Kawan, itu peluang yang besar. Hari ini saja kebutuhan sayur dan buah kita tidak bisa dipenuhi produksi di dalam negeri. Kalau teman-teman pergi ke luar sana, yang pinggir-pinggir jalan jualan buah, ada yang tahu buahnya dari mana? Apelnya dari mana? China, Amerika, New Zealand. Jeruknya dari mana? China. Oh, nggak ada dari Indonesia. Pisangnya dari mana? Mungkin pisang bisa dari Indonesia. Salak mungkin dari Indonesia. Tapi mayoritas buah yang dikonsumsi orang hari ini itu sebagian besar adalah buah. Kenapa nggak kita yang jualan? Kenapa nggak kita yang produksi? Apalagi nanti naik 35% kebutuhannya. Berikut ikan naik 20%. Sayur dan unggas-unggasan naik 45%. Daging kaki 4 itu naik 40%. Jadi apa? Kalau mau kaya, jadilah petani dengan membaca peluangnya. Fokus saja di satu sektor, fokus saja di satu komoditi. Jadi ahli di situ, jadi pengusaha yang sukses di situ. Teman-teman akan jadi leaders, akan jadi rich, jadi kaya. Oke? Next, kakak boleh geser. Oke, yang kedua, kalau mau kenapa di pertanian dan yang kaya? Tahu nggak? Ini datanya mengatakan demikian. Pertumbuhan penduduk di kota naik 2,18% per tahun. Pertumbuhan penduduk di desa hanya tumbuh 0,64%. Artinya apa? Kompetisi di desa akan semakin sedikit, kawan, karena sebagian orang pindah ke kota. Jadi, kalau teman-teman jadi orang yang hebat, lulus kuliah, bangun di desa, teman-teman akan jadi leader. Oke, kakak boleh geser. Next slide. Ini data World Bank saya ambil. Pada tahun 2020 diperkirakan kemarin dan nanti ke depan pertumbuhan penduduk di kota akan sampai 6 kali lipat, tapi di desa itu minus 3 kali lipat. Saya mau tanya sekarang, yang di luar Karawang, yang dari Ciamis, mana Ciamis? Oke, kan di Ciamis, anak mudanya mungkin sedikit atau banyak yang tinggal di desa sekarang? Kemana mereka? Yes. Yang di Kalimantan, saya mau nanya, serius, di desa masing-masing, makin banyak anak mudanya yang stay di desa atau makin banyak yang pindah ke kota? Pindah ke kota. Mana lagi? Sumatera? Sama? Di Karawang? Kawan, serius ini persoalan serius. Di balik persoalan serius itu ada ruang
maksud saya mengatakan begitu. Pergi ke kota, mau melamar ke sini, ngantrinya panjang sekali. Pergi ke sini, udah banyak juga yang mau melamar. Ke desa, begitu masuk ke desa, kok gak ada yang ngantri. Disitulah bebas teman-teman mau ngapain itu. Eksplorasi potensi yang ada. Oke, next. Berikut kakak, boleh desa? Yes, ini terakhir. Ini terakhir sekali teman-teman. Saya mau tunjukin, ini contoh saya bilang kenapa hitam. Contohnya kenapa hitam? Ada yang tahu? Sudah balik. Ini teman-teman boleh googling, namanya Kang Ricci. Dia lulusan S2 Unpad. Oke, dulu itu program di tempat saya di KKP namanya Duta Petani Muda. Ada ajang pemilihan, habis itu setahun kita mentoring bolak-balik. Sekarang usahanya paprika dan beberapa komoditas sayuran, dia berekspor ke Singapura, omsetnya miliaran, anak S2. Oke? Dan dia kayanya luar biasa. Saya aja nggak sebanding pendapatnya dengan dia. Terus geser lagi, saya contohnya terakhir. Geser kan, biar gak cepat. Oke. Kenapa harus ke petani jadi petani? Gak usah takut, teknologinya udah berubah. Oke, next kakak, Terus ini contoh saja. Ini beberapa hal terus teknologi. Jadilah orang yang spesial. Kalau mau jadi petani itu tentu jadi orang yang spesial. Ketika orang lari ke sektor yang lain, untuk balik ke situ sendirian. The special. Mungkin nanti kalau ada yang lihat cewek, cowok ganteng banget jadi petani, gitu kan? Atau ada cewek jadi petani, cowoknya bilang, ih cantik sekali ini cewek jadi petani. The special. Oke, terus kakak geser. Oke, pertanian butuh pemikir politik. Ini contoh, terus geser, terus. Oke, terus ini program saya sudah menunjukkan saja. Tadi Ricci tadi lahir di program ini yang kita bangun. Terakhir kan satu lagi kayaknya. Oke, terus sip. Yang farmers on top. Kita berharap teman-teman terinspirasi dengan obrolan kita dengan beberapa slide yang ini. Murah minyak, potensinya pertanian kita murah hari ini itu sudah diakui. Oke, tapi di balik kemurahan itu, seperti saya sampaikan tadi, ada banyak ruang yang teman-teman bisa eksplorasi. Jadilah the special. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya tanpa salah, perkenalkan nama saya Arif Fadli Saputro, selaku representatif dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi Bekasi. Saya berasal dari program studi teknologi produksi tanaman perkebunan dan saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Izin bertanya sebelumnya menyangkut dari yang dirangkum materi Bapak tadi, lebih membicarakan kepada pertanian di era modern yang berkembang dengan prospek digitalisasi untuk saat ini. Saya izin bertanya Bapak terkait transformasi pertanian modern yang akan dilakukan terutama di perkebunan atau pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Saya mengambil rumusan masalah dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama di sektor kelapa sawit seperti background saya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan luasan kelapa sawit terluas di dunia. Data dari BPS sendiri menyatakan pada tahun 2023 luas lahannya itu sekitar 16 juta hektar dan 40% diantaranya itu merupakan lahan yang dikelola oleh petani rakyat atau perkebunan rakyat. Dan permintaan akan produksi kelapa sawit sendiri itu terus meningkat. Namun seiring peningkatan tersebut juga muncul beberapa permasalahan seperti isu deforestasi
serta koalisi ataupun persyaratan untuk menembus pasar ekspor kelapa sawit di Indonesia sendiri, seperti harus ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil ataupun Non-Flavor Sustainable Palm Oil untuk dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak, masyarakat ataupun petani di pedesaan yang umumnya saat ini dikelola oleh orang yang terlebih dahulu sudah mengelola atau orang tua, mereka untuk memahami perihal tersebut sedikit mengalami kesulitan. Sedangkan tuntutan pasar itu sendiri masih sangat tinggi untuk saat ini. Dan dengan begitu, bagaimana peran kami sebagai generasi muda untuk mempelopori transformasi pertanian modern ini, terutama di berbagai aspek, tidak hanya kelapa sawit, agar petani-petani kita yang terlebih dahulu telah melaksanakan kegiatan pertanian bahkan perkebunan ini masih bisa tetap melakukan kegiatan tersebut dengan eksistensi yang lebih tinggi dan prospek yang lebih menjanjikan tanpa menunggu adanya pergerakan ataupun inisiasi dari kami ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah ada satu penanya, kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kakak. Ini pertanyaan yang luar biasa. Dan teman-teman, apa namanya? Tadi profilnya udah dilihat ya. Di petani kita memang lebih dari 11%, sekitar 89% itu apa? Mohon maaf saya kali ini. Dan karakteristik petani kita karena tua-tua itu, dia akan sulit sekali berubah. Betul ya? Nggak cuma di sawit. Siapa yang bapaknya petani padi? Angkat tangan, kita tolong. Yang bapaknya punya sawah? Nah, 1, 2. Kang, atau Mas, Mbak, pada ngasih tahu nggak? Ilmunya dari kampus nih, terus dikasih tahu, Pak, nitrotnya dikurangi dong. Pernah ada gitu? Mau nggak bapaknya? Enggak. Ada yang mau, ada yang enggak? Ya kan? Kalau tau mau nggak, semuanya pasti dia berangkat. Ada yang tahu kenapa dia sulit sekali berubah? Tradisi, ada yang lain? Ada yang tahu kenapa? Karena mereka merasa bahwa pengalaman mereka dibandingkan kita yang muda jauh lebih banyak, sehingga ada perasaan, kamu tahu apa? Kamu kecil, aku tahu kecilnya kamu itu kan, kok sok-sokan ngajarin saya? Ya betul, itu satu hal. Karakteristik mereka sebagai orang dewasa yang begitu. Lantas apa tadi tanya pertanyaannya itu? Apa yang bisa kita lakukan? Orang berubah, teman-teman bisa sambil belajar social science, namanya behavior change. Orang akan berubah kemungkinan karena 3 hal. Pertama, dia akan berubah kalau ada insentif. Behaviornya, perilakunya akan berubah kalau ada insentif. Baik insentif ekonomi maupun insentif yang lain. Misalnya, Bapak nanam sawitnya jangan akarnya di bawah. Sekali-kali dong nanam akarnya, nanam sawit akarnya di atas. Emang dia mau? Dia akan mau. Tapi kita bilang kalau Bapak nanam akarnya di atas, saya bayar 1 miliar 1 tahun. Yakin besok dicabut pasti dia dibalikin. Oke? Atau yang paling sederhana, itu terlalu radikal lah. Contohnya sederhana. Saya tengkulak TBS, betul ya? Datang ke rumahnya kakak. Tengkulak lain datang, dia nawarin 500, saya beli 550 rupiah. Siapa yang akan beli ke siapa? Jual siapa? Ke saya atau yang 500? Pasti ke saya, kenapa? Karena ada insentif 50 rupiah. Itu realitas yang ada. So, teman-teman, kalau teman-teman mau balik ke pertanian, berubah perilaku dan pola serta model, selain menggunakan digital, yakinkan bahwa nampak insentif yang akan didapat oleh para petani. Entah itu misalnya, Pak, kalau menggunakan drone, Bapak nggak bisa ke sawah, tenaga Bapak akan sedikit, waktu Bapak bisa untuk kerja yang lain. Insentif juga. Yang kedua, orang dewasa atau petani tua tidak akan mau
Model insentif yang kedua, tidak akan mau kalau ribet. Maka insentif yang kedua adalah efisien dan simple. Orang mau berubah perilakunya kalau sesuatu yang baru ditawarkan itu lebih efisien dan lebih simple. Kalau semakin rumit, percaya sama saya, nggak akan mau 100% dia melakukan. Contoh di sawit misalnya, pengendalian di bunga sawit, saya lupa istilahnya. Penyakit yang di bunga ya, bunga sawit misalnya. Pak, caranya jangan disemprot, Bapak manja, teliti satu-satu, buang satu-satu, itu lebih efektif. Lebih ribet nggak sih daripada disemprot? Nggak akan mau ya. Jadi kalau mau, satu tadi berikan insentifnya, tunjukkan dan awal. Kedua, berikan dia kemudahan dan praktis, efisien. Yang ketiga, berikan dia networking, jaringan. Orang mau berubah perilakunya kalau dia memperkenalkan dengan yang lain. Contoh, Pak, di desa sana sudah ada yang mempraktekkan. Yuk kita main di sana. Lihat, dia punya network baru, punya pembelajaran baru. Dia pulang bisa mau. Yang keempat, apa orang bisa berubah? Tambahan satu. Kalau dibuktikan, teman-teman misalnya mau dorong, oke, pemanfaatan tandan kosong tangkos, misalnya dalam kasus sawit, ini mungkin bisa untuk obat perkasa pria, oke, diracik sedemikian rupa jadi minuman herbal misalnya. Kalau suruh minum orang mau nggak akan mau. Teman aja udah minum, ini berhasil Pak. Saya nggak mati kan Pak minum, walaupun kedokteran kita kan, misalnya minum, dan kita lebih sehat, baru dia mau. Dengan kata lain, kalau di pertanian, kalau mau mengajukan sesuatu, gunakan contoh langsung, praktek langsung. Oke, mungkin sekolah lapang, mungkin uji coba dan seterusnya bisa dikembangkan. Teman-teman bisa masukin teknologinya untuk yang uji coba. Ajak mereka belajar, diajak ke kampusnya. Kalau teman-teman di Bekasi, ayo Pak, tunjukkan kayak gini, tunjukkan petani udah berhasil. Oke, habis itu ayo simplikasi sesuatu teknologi di bawah. Pak, untuk tracking pohon pakai ini aja Pak, saya instalkan. Bapak mencet-mencet aja udah gampang misalnya. Oke, yang berikut insentif. Bapak kalau memang itu saya tanggung hasilnya, saya beli perjanjian ya. Nah, contoh yang ada di era tani teman-teman, nanti teman-teman akan lihat. Itu contoh yang baru saja. Ngajak orang untuk berubah perilaku dengan kelengkapan yang tadi, kemudahan dan pakai digital. Kemudian ada insentif karena ada pendampingan, ada APN. Itu contoh prakteknya secara gampang dipahami. Kira-kira gitu ya. Dan saya nggak punya pengetahuan banyak di sawit, tapi saya kira eksplorasinya di ruang itu, di 4 hal itu. Kemudian bisa coba akan jadi pionir yang keren di sawit. Itu sama sawit rakyat. Baik, terima kasih kepada Bapak Syed Abdullah atas jawabannya. Gimana nih Kak, udah terjawab belum? Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Udah nggak usah tanya, gue kayak distraksi. Oke. Sampai nanya. Gue distraksi. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahrini Amin dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Bandung. Baik, dari tadi yang Bapak sampaikan dari materi-materi sebelumnya, yang saya simak dan saya sangat tertarik adalah perihal mengenai kita untuk menjadi petani di era sekarang ini, dan juga kita sebagai generasi muda disarankan untuk bisa terjun ke dunia pertanian gitu. Nah, untuk saya sendiri pribadi, karena saya mungkin lintas jurusan tidak sebidang dengan rekan-rekan yang ada di sini, tapi saya ingin mempertanyakan lebih detail mengenai bagaimana sih caranya kita sebagai generasi muda zaman sekarang ini agar bisa passion gitu dan merasa bahwa terjun ke bidang pertanian ini tidak dipandang sebelah mata. Karena mungkin rekan-rekan semua juga merasa ketika disebut seorang petani itu dipandang rendah, kayak oh profesinya petani gitu. Padahal kan
petani itu tidak selamanya bisa dipandang sebelah mata gitu. Karena di era sekarang juga yang tadi sudah dijelaskan dalam materi yang Bapak sudah jelaskan, terlihat sangat jelas dari berbagai peningkatan dan penurunan yang sangat berpengaruh di negara kita ini. Jadi pada intinya adalah bagaimana sih cara atau langkah awal kita sebagai generasi muda khususnya di era sekarang ini agar bisa mendapatkan pemikiran yang lebih luas mengenai bisa terjun di dalam dunia pertanian gitu di negara. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Terima kasih. Ini makanya saya apa akangnya? Ini dari Bandung kan ya? Makasih. Ya, makasih Kang. Ini pertanyaan keren. Saya melihat bibit-bibit sebagai calon petani yang keren, sukses. Udah punya pacar belum? Enggak, ini pertanyaan saya udah. Nah, dulu gimana bisa dapat pacar? Iya, ketemu terus ngapain? Habis ketemu? Kenalan, habis kenalan? Main apa? Ini pacarnya sebelahnya bukan sih? Oh itu oke. Sorry, saya nanya ke Jawaban. Saya bisa nanya ke tetehnya boleh nggak? Teh, mikrofon boleh minta tolong. Kasih ke tetehnya, saya mau nanya. Saya mau tanya nih. Dulu si Akang itu, si AA itu, bisa kalian jadian nembak sebelumnya. Apa yang dilakukan dulu? Nek, ini teman 11 kan? Beda kampus? Iya. Ketemunya di mana? Di Lembang. Dalam rangka apa ketemu di Lembang? Sedang apa maksudnya? Reuni. Satu SMA? SMP. Oh, satu SMP, oke. Udah lama ketemu, terus ketemu? Iya. Di Lembang, habis itu si kontak-kontakan? Iya. Terus PDKT apa yang dilakukan PDKT? Gimana beliau mau PDKT kakak? Teteh? Main ke rumah, ngajak beli cilok sebelah? Hah? Malah kebetulan yang mau menjelaskan. Oke, rahasia dapur. Jawabannya itu barusan. Pertanyaan itu jawabannya barusan. Serius. Selain AA itu dapat si teteh, gimana mau cinta ke pertanian kalau kita gak pernah mau berkenalan dengan pertanian? Saya kuliah di IPB tahun 2097 ketika reformasi, menjelang lulus tahun 2022, lulus dengan sangat terpaksa karena dicari dosen. Pertanyaan bapak saya anak waktu itu, kamu udah lulus mau ngapain? Oke, itu pertanyaan logis dari orang tua. Mau kerja di mana? Saya tidak menjawab akan jadi petani dan tidak menjawab juga akan jadi orang yang peduli pada petani. Okay? Saya tidak menjawab itu. Saya membayangkan saya kerja di perusahaan di Jakarta, atau saya senang nulis, saya bisa jadi wartawan dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Satu hari saya ikut kakak kelas saya ke Karawang, ke Tempuran, di satu desa Cikutul, di Cikutul di Tempuran. Saya mendengarkan obrolan seorang petani dengan teman saya yang dosen itu, dan dia mengeluhkan betapa beratnya hidup sebagai seorang petani. Sekedar mau membayar SPP anaknya yang sekolah di SMP, dia harus pinjam ke bank kredit, ke bank emok. Itu satu contoh. Oke. Satu waktu saya pergi ke Lombok, di Lombok Timur, Lombok Utara, dan Lombok perbatasan dengan Lombok Timur, di Sembalut dan Lombok Tengah juga. Saya ngobrol dengan petani bawang putih. Saya mendengarkan bagaimana terjadi satu degresi pendapatan mereka dari bawang putih dan sayuran. Saya pergi ke banyak tempat di Nusantara ini yang intinya saya kemudian merenung, teman-teman, balik. Saya nggak punya lahan, serius saja, bapak saya nggak punya lahan. Saya mau jadi petani di mana lahan? Oke? Tapi saya pikir saya punya satu hutang yang besar. Oke? Saya merasa punya hutang yang besar pada bapak ibu petani, mungkin pada bapak ibu teman-teman yang hadir di sini. Kenapa? Percaya dan yakinlah akan
satu butir nasi yang teman-teman makan karena teringatnya bapak ibu orang tua teman-teman sendiri. Yang tidak pernah kita tahu teman-teman, tapi mereka memberi makan saya. Itu dari situ saya merasa saya punya utang banyak pada mereka yang namanya petani. So, kalau saya tidak jadi petani, maka saya bertekad paling tidak saya bisa membantu semampu saya. Contohnya hari ini, saya ingin sharing value dan rasa saya ke teman-teman, supaya teman-teman punya rasa yang sama membela petani. Syukur-syukur teman-teman jadi petani. Itu satu hal yang paling penting. Seringlah main ke desa ngobrol ke sapi pelan-pelan. Di balik itu, intiplah peluang mana yang bisa digerakkan. Hanya dengan itu akan muncul passion. Gak bisa passion dipaksakan. Teman-teman harus bersentuhan. Kalau mau nyium bau tanah, jangan nyium di atas buku. Genggam tanah di bawah itu, lalu cium. Itu baru bisa merasakan. Oke? Yang kedua, bergaullah dengan orang yang punya passion yang sama. Itu syarat mutlaknya. Oke? Syarat wajibnya tadi ketemu sapi, dapatkan sense kita, semangat kita, baru gaul dengan orang yang sama. Sekarang makin banyak di komunitas di Bandung ada kakak pernah dengar namanya Seni Tani? Cari nanti Seni Tani, kelompok anak muda di Bandung yang dia passionnya di soal pertanian organik. Itu anak-anak muda bergerak di sana. Di mana tadi? Di Jambi atau di mana? Ini cuma ini mah 30 menit, sehingga lama coba. Di Sumatera, sorry. Di Bengkulu, cari kelompok-kelompok muda, petani-petani muda yang bergerak di sana. Join aja di situ. Gak usah langsung, ngobrol aja. Terus terlibat. Lama-lama akan memperbesar keyakinan bahwa kita bisa jadi ambil bagian dari situ. Itu saran saya ya Kak ya. Lakukan, atau teman-teman yang lain yang sedang PDKT sekarang, katakan. Gak ada yang PDKT. Yang sudah punya pacar, oke. Atau yang punya istri, suami, sama lakukan hal yang sama dengan konteks kita. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan bisa meresapi membaca apa yang saya maksud. Terima kasih kepada Bapak saya dan Dewa atas jawabannya. Gimana nih Kak, udah terjawab belum? Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Pertanian di Indonesia mempunyai peran yang cukup penting karena tidak hanya untuk menyediakan makanan, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja, membantu ekonomi desa, dan menjaga budaya lokal. Tapi kenyataannya, kontribusi sektor pertanian ke ekonomi nasional terus mengalami penurunan. Masalah yang cukup banyak dapat menjadi penyebabnya, seperti alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, kualitas tanah yang makin buruk, dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Ditambah lagi, makin sedikit anak muda yang mau jadi petani karena dianggap tidak menarik dan kurang menguntungkan. Padahal sebenarnya potensi pertanian kita luar biasa. Lahan subur, sinar matahari sepanjang tahun, dan tren konsumsi pangan yang terus naik. Itu semua bisa menjadi peluang yang besar kalau dibarengi dengan investasi di infrastruktur, teknologi, pelatihan, dan dukungan untuk petani muda. Pertanian bisa jadi sektor masa depan yang keren dan berdampak. Kita butuh kerjasama dari semua pihak seperti pemerintah, swasta, kampus, sampai komunitas desa untuk bersama-sama wujudin pertanian yang modern, berkelanjutan, dan menarik buat generasi muda. Sebelum saya tutup, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat sebagai bukti penghargaan oleh Tesifa Destia Utami selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Agriculture Competition tahun 2025.
Mau ngadem di kosan apa makan? Apa keluar? Status lagi. Gue status gak pernah ngirim diri sekali foto-foto gue doang. Anjay. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Gue inget lagi yang kata apa namanya lu ngajak ngobrol. Satu itu malu-maluin banget. Sorry. Gue dibantu dengan doa. Saya pengen langsung turun dari Demikianlah penyampaian materi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Said Abdullah yang telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Saya Naila Mutiara selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Laut dari yang kita dapat. Gak tertarik kita. Tertariknya dakwahan. Wow, keren banget ya teman-teman materi kita hari ini. Betul banget ya. Apalagi moderator sama pematerinya nih Bapak Said Abdullah. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Bapak Said Abdullah. Semoga ya teman-teman juga di sini paham kan sama penjelasannya. Aku dengar di backstage tuh aku paham banget sih apa yang disampaikan sama Bapak Said Abdullah. Mantap. Selanjutnya ada apa nih Kak kita? Oke, karena udah jam makan siang nih teman-teman. Jadi abis ini kita bakal isoma selama 30 menit. Jadi kalian harus udah ada di aula itu selama 12.30 nih.